Kerjaan lu ntar ya. Terus itu apa di pintu. Ya, Istrinya bolak-balik. Saat syuting itu tuh nggak kedengaran jelas, tapi gua mau suara pintu dibuka. Ini seperti teror bagi Jaham gitu loh suara pintu itu gitu loh. Karena efek-efek yang kita buat itu adalah sebagai dialog. Nah, efek itu juga dialog. Jadi nggak hanya dialog itu verbal kan. Gitu. Speech, percakapan itu verbal, tapi di mana di sini adalah sound design itu mulai dari efek, dari musik itu adalah dialog. Nah, kebetulan di sini Ete pengen misalkan efek pintu itu meneror film Tarling ini meneror si Jaham. Ya itulah efek pintu itu. Terus piring pecah. Itu klimaksnya di piring pecah. Klimaksnya di piring pecah. Nah, karena sound effect yang kita buat itu adalah bagian dari semiotiknya ya. Simbol. Iya gitu. Nggak monoton harus dialog. Gua lapar. Nggak harus gitu. Lu jangan begitu. Itu nggak boleh. Itu apa ya? Itulah verbal secara langsung aja sih sebenarnya. Dan ternyata sukses loh suara itu karena penonton ketawa. Nih karena ini istri masuk kamar, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Itu kan teror buat Jaham dan penonton tahu suara itu, ketawa. Artinya pesan itu nyampe ke penonton. Iya. Berarti film fiksi dokumenter itu dalam koridornya Foley itu memang penting ya. Film ya film, tidak ada ini dokumenter nggak penting boleh. Enggak, film animasi aja. Oh, semuanya boleh. Ya namanya film ya segala suatu bentuk film yang kita Ya kalau buat mengharuskan itu boleh. Gitu. Kalau mengharuskan boleh ya boleh. Kalau saya pribadi kan gambar suara itu bersinergi, berjalan bersamaan untuk mendukung sebuah cerita yang dibentuk oleh seorang director itu sendiri. Gimana pesannya akan sampai kan sebenarnya. Coba kamu ngomong buka mulut gini-gini, terus nggak ada suaranya. Kan aku bingung. Iya. Jangan-jangan kabel mikrofonku saat setel filmnya rusak. Ada ketergangguan penonton, nggak nyaman nontonnya gitu. Kan nggak seru. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama Andy nih. Ada nggak hambatan-hambatan itu saat mengerjakan film Tarling, S2 yang tiga film yang tiga film tadi itu ada nggak hambatan ya? Hambatan dalam Foley itu sendiri ya. Membuat efek. Membuat efek Foley tadi dalam tiga pasti film Bang Ete ini. Pasti ada. Maksudnya kan Foley itu sendiri kan penciptaan ya. Masuk ke ranah kan penciptaan suara. Melalui suara efek. Ya hambatan itu sebenarnya bukan hambatan sih kalau saya. Tapi itu lebih bagaimana kita meramunya itu. Pasti kan namanya manusia ya, nggak pernah ada kata puas kayak gitu lah. Harus terus dicari, digali gitu istilahnya. Karena ini kerjaan tim kan sebenarnya. Sebenarnya yang susah ngepol itu apa di? Cari kemiripannya atau apanya? Ya lebih ke membuat orang percaya seperti itu. Itu kan kita nggak peduli, bukan gambar, bukan visual kan. Yang penting bagaimana seorang penonton itu percaya itu adalah suara tampar, itu adalah suara air. Banyak kok suara, padahal bukan. Banyak kok suara hujan misalnya. Wah ini suara hujan, padahal bukan, itu penggorengan misalnya kan. Lagi goreng telur misalnya gitu. Jadi kita harus berkreatif bagaimana membuat penonton itu percaya dengan benda apa aja gitu loh. Nggak harus misalnya suara hujan yang ujuk-ujuk, suara hujan, suara geledek yang pakai suara geledek, nggak harus begitu, seperti itu. Ternyata banyak elemen dalam Foley itu Bang, dalam suara itu sound post pro ini luar biasa. Iya. Dan tadi, nah ada gue dengar nih Foley, udah kita sampaikan tadi ya. Nah ini ada sound effect. Tadi ini nyebutin sound effect Foley. Nah sound effect itu sama ya? Ya Foley itu bagian dari sound effect. Oh, Foley itu bagian dari sound effect ya. Iya. Oke, sound effect push step ya. Iya. Karena kan di dalam apa namanya? Di dalam sebuah film atau khususnya sound design itu cuman speech. Speech itu ada dialog, monolog, voice over kayak gitu kan, direct address. Nah, terus ada sound effect, lalu ada musik. Nah ini dibagi lagi sebenarnya berdasarkan fungsinya, realitas dan fungsional. Banyak banget. Ya sebenarnya banyak ininya. Belum lagi pertanyaan ini nih. Apa beda sound effect sama
ambience atau atmosfer? Ambience adalah atmosfer nggak? Nah, sebenarnya itu hampir sama sebenarnya. Jadi kan pengertian dari sound effect itu sendiri adalah suara yang kita dengar di luar speech. Gitu loh. Ini efek kan bukan. Walaupun itu dibuat dengan suara manusia. Nah, tapi kan tidak tergolong speech. Dialog itu bukan efek kayak gitu ya. Terus itu pengertian dari sound effect. Nah, kayak ambience sama atmosfer pada dasarnya adalah sama. Nah, tapi menurut saya pribadi nih, boleh dong ya ke pribadi saya pribadi. Boleh Bang. Boleh. Orang 3 film, iya aja. Nah, kalau ambience itu daripada yang keempat nggak bisa masuk sini kan. Nah, kalau ambience itu lebih dekat kepada subjeknya. Misalnya kita di sini ada apa tuh, misalkan ambience, misalkan ada suara AC, semacam runtun kayak gitu kan. Nah, tapi kalau atmosfer itu lebih menggambarkan geografis. Di luar ruangan ini ya. Di luar. Misalnya ada suara motor di studio ini. Bisa gitu. Contoh, misalkan contoh yang paling itu saya menganggap itu sebuah atmosfer. Iya, kalau ambience itu lebih ke itu yang background ada di juga. ruangan inilah kira-kira ya. Lebih dekat. Iya, maksudnya yang ada di ruang ini kan di studio. Tiba-tiba ada suara motor lewat gitu. Nah, itu. Kan orang mikir, studionya di pinggir jalan. Jangan-jangan di studio Pos Hansip kan gitu kan, pinggir jalan. Iya. Soalnya gini di anak-anak soundnya suka mana lu ambience bang, ambience. Mana lu atmosfer bang, atmosfer. Ambil atmosfer. Sebenarnya adalah secara padahal ke warung. Sebenarnya secara pengertian keseluruhannya ya 11-12 lah, hampir-hampir sama. Oh gitu. Ya contoh yang paling konkret nih, misalnya kan pada film Taring Starling saya membuat itu benar-benar orang bisa merasakan kayak apa sih Indramayu. Nah, ketika saya buat dari kejauhan di tiap malam itu ada suara dangdut dari jauh dan ternyata suara-suara panggung, ternyata itu adalah realitanya seperti itu. Padahal itu dibuat waktu Bang Ete bikin itu nggak ada. Itu saya benar-benar saya buat. Gua bilang sama Andy waktu tuh di sana itu kalau gua pergi di kuping gua tuh bisa dengar dari sana tuh suara panggung dari speaker box yang gede itu di bawah angin jadi suaranya tuh kayak bass-bassnya lebih tinggi gitu terus di sana juga ada juga suara dangdut, jadi gitulah atmosfernya ya. Gua harus menjelaskan juga sama dia seperti itu. Iya. Dan ternyata memang benar gitu. Ternyata nggak segampang apa yang kita pikir, rumit ternyata. Rumit. Saya habis botak gini. Kalau kata bahasa Jawanya disgusting nih. Disgusting. Karena itu demi kenyamanan penonton menonton film kita, ya kita wajar lah ribet-ribet dikit. Kita kan menyayangi penonton kita. Wah, gambarnya bagus. Kan berbayar. Suaranya asik. Kasihan mereka udah bayar. Masa kita kasih yang jelek-jelek? Kan nggak mungkin. Kepuasan. Full service lah gitu. Makanya buat saya suara itu setara dengan gambar. Ya sama, kedudukannya sama. Sinergi, harus sinergi. Ya. Ini kan masalah Foley dan sound effect ya. Gua mau agak maaf ya. Nanya lagi nih. Kamu nanya terus sih, Bu. Kapan ini? Iya. Sound effect sama Foley ini kan kita kan udah ada nih sound effect. Ngapain harus Foley ya? Nah, ini kenapa harus di Foley? Sekarang ibaratnya kalau saya menyebutnya ini adalah originalitas, original sound effect, yaitu adalah Foley. Kenapa? Sekarang gini, logika aja ya. Kita mau nikah, ngukur baju. Sekarang misalkan abang-abang ini adalah klien, mau nggak pakai bahan bekas? Kan udah bayar. Iya. Mau nggak? Kan gitu. Nah ini originalitas. Kita berusaha. Itu kan dari Foley, semuanya adalah yang kita dengar suara whoosh, suara boom, suara apa itu semuanya dari Foley. Dari Foley tinggal diproses. Saya tinggal bilang saya mau bilang sama Foley artis, saya bilang saya maunya begini, konsep saya begini. Nah, biasanya Foley artis itu udah tahu apa yang saya mau gitu loh Foley artis saya. Mungkin nanti bisa ngobrol dengan Foley artisnya langsung. Oke, siap. Biar lebih jelas gitu loh. Karena dia seleb jadi agak sibuk. Jadi kamu harus nelponnya sebulan sebelum hari H. Iya. Namanya artis, Foley artis. Jadi seleb sibuk. Jadi harus Wah. Jadi ini penting masalah Foley ini ternyata.
Nanti untuk yang berikut karena kebetulan ini baterai juga udah mulai kedap-kedip ini ya Bang. Mata juga kedap-kedip. Kita nunggu kedap-kedip nih sampai closing klik gitu. Udah selesai dah kan. Iya. Nah, ini kita tunggu nanti masalah volley artis ini apa sih sebenarnya volley artis ini ya? Siapakah dia? Cantikkah dia? Seksikah dia? Montokkah dia? Tapi yang jelas satu, volley itu adalah originalitas. Original sound effect. Original sound effect. Iya dong, kita harus memberikan yang terbaik dong. Iya, buat film dan buat klien kita gitu. Masa gambar ditacap-tacap, soundnya kagak. Betul. Mixingnya gini-gini, yang nonton juga seperti itu. mixingnya gini-gini berantakan. Iya. Ya, ini terima kasih banyak ini. Memang udah Sama-sama. udah malam juga nih. Aduh, jamnya nggak ada. Kamu kebiasaan sih. Ini terima kasih. Ini jam berapa? Duh, aku juga nggak ada jamnya. Iya nggak ada. Wah. Ini jam berapa tuh? Ini terima kasih banyak Iya, nih kepada Bang Ete nih, seorang director ini yang sangat luar biasa perjuangannya ini. Udah mau nemenin kita nih di sini Bang Ete. Terima kasih ya Bang Ete ya. Ini sangat luar biasa nih. Ini tamu istimewa yang sangat tanpa diduga-duga sih sebenarnya nih. Iya. Semua terjadi dengan begitu saja. Ya, Mas Edi ini kebetulan dari 3 film ini ternyata beliau berdua ini yang langsung menangani film-film Bang Ete. Oh, Bang Ete ini filmnya berapa nih? 57 film. Lebih. Lebih 80 film. Lebih. 255 kuadrat film dia. Jadi pengennya gua juga bikin Oh, film. Amin. Kita bikin lah. Kita bikin film juga ya. Pengen coba jadi penasaran sih suara ini gimana sih? Misterinya banyak banget ya. Apa istrinya? Misteri. Oh, misteri. Saya dengarnya istri terus loh. Ini mau apa ini? Ayo udah klip udah. Udah. Kita closing ya. Oke. Dadah. Dadah.